Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran dalam menghadapi segala bentuk serangan ternak onta dan juga ternak banteng, teman-teman ya. Karena sepertinya semakin hari serangan mereka ini sudah mengarah ke hal-hal yang paling pribadi, teman-teman. Mereka tidak bisa lagi menyerang Pak Jokowi dari sisi kebijakan beliau ketika masih memimpin dan menjadi orang nomor satu di Republik ini. Contoh nih, di video yang akan kita simak dan saksikan nantinya. Ya, salah satu ternak banteng mengatakan hal yang sangat buruk, hal yang sangat merendahkan Pak Jokowi, sampai mengatakan, ya maaf teman-teman ya, mengatakan Pak Jokowi itu biadab dan segala macam, dan seolah-olah mereka menjadi korban. Nah, ini kan sesuatu pemutarbalian fakta gitu oleh mereka. Tapi Bung Iya Subiakto itu langsung menjawab mengskakmat para ternak banteng terkait dengan manuver-manuver politik mereka yang seolah-olah menjadi korban, bagaimana isu-isu yang terus mereka mainkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi tidak hanya itu, mereka juga ternyata ingin memisahkan Pak Jokowi dengan juga Pak SBY. Intinya mereka ingin merusak hubungan para mantan pemimpin ini. Apakah mereka bercermin dari ketua mereka, teman-teman ya? Karena kalau kalian ingat ya, Ibu Mega tidak baik hubungannya dengan Pak SBY sudah kurang lebih 20 tahun, teman-teman. Ditambah sekarang Pak Jokowi. Nah, ini kan sebuah contoh yang tidak baik. Oke, teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Dia mampu menghipnotis. Makanya saya bilang, saya tidak sakit hati Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi gitu. Dan ini beban mental buat saya ketika saya menjadi salah satu orang yang sudah membesarkan monster tersebut. Kenapa akhirnya saya sangat mengkritisi Jokowi dan keluarganya? Ya karena saya sudah membesarkan monster tersebut. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh, Kemarin itu menangnya Prabowo 70%, bos. padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo, Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semuanya. Kalau sekarang ya kita lihat dari kawan-kawan di PDIP ini, oh, mohon maaf lah saya ya, itu ada di Sitorus lah, segala macam itu. Itu kan sebenarnya penyerangannya itu kadang-kadang itu cuma hoax atau itu dibuat-buat, itu tidak baik dan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi hasil yang mereka terima sekarang itu adalah itu tabur tuai, Mas Budi. Iya, iya, iya. Tabur tuai itu. Jadi kita ini kan sudah dikasih tahu ya orang-orang ulama lah atau orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam, jangan membawa marah dalam tidurmu. Mati sel otakmu itu, iya kan? Iya. Iya kan? Emosi itu kalau dibawa tidur itu mematikan sel yang tumbuh malam hari kan, Mas Budi. Iya, iya. Apa kita mau matikan sel kebangsaan kita sekarang untuk ego itu? Ini kan marah terus ini. Ini bisa mematikan sel kebangsaan karena hasutan semuanya salah pemerintah ini. Itu kan tidak benar sebenarnya. Makan gizi, makan bergizi gratis. Kan Bu Mega juga waktu nyampaikan, mana cukup 10.000 ya. Kalau ukurannya menteng ya nggak cukup. Iya. Tapi kalau ukurannya apa
Probolinggo ya lebih-lebih. Oh, nasi pecel 4.000 di sini. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, itu kan harusnya proporsional gitu. Iya. Kemarin saya juga ngobrol kawan dari Papua, telepon saya. Kalau Papua memang nggak cukup, karena memang semuanya kan mahal, Mas Budi. Ya. Itu harus dimintain budget tambahan gitu. Hmm. Tapi di sana ya ikan tinggal nangkap. Tapi kalau telur lebih mahal sama beras lebih mahal. Jadi proporsional gitu kan. Jangan asal jeplak aja gitu kan dilempar ke ranah sosial. Jadi Nah, image-nya tidak bagus. Pak Iya, sebenarnya motif atau tujuan dari Bu Mega ingin bertemu Pak Prabowo ini apakah murni untuk kepentingan kebangsaan, ya kan? Kepentingan kita ingin menjadi negara maju di 2045, ya kan? Indonesia emas, atau sebenarnya tujuan jangka pendek? Dalam arti Iya. begini, kan sekarang Hasto ini kan sedang dalam kasus tersangkut di KPK, ya kan? Iya, iya. Suap dan merintangi penyidikan, bahkan sudah masuk ke Iya. pengadilan. Ah, Kemudian ada rumors bahwa negosiasi yang diharapkan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah di pra peradilan menang, kan begitu. iya. Seolah-olah Presiden bisa atau Pak Prabowo itu bisa mengintervensi pengadilan. Apakah Iya. itu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini menurut Pak Iyas? Saya melihatnya tujuan jangka panjangnya saya nggak jelas. Mm. Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Oh. Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena Apa itu? begitu ya Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Hmm. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, sama Koni. Videonya mana? Mana videonya? Dokumennya Tunjukin mana? saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Ya. Nah, ini yang dibaca orang di pasar ini. Dibaca orang sampai ke level sholat Jumat. Iya, Mas Budi, benar. Karena kita Maksudnya habis sholat gimana Pak Jumat. ya sampai ke sholat Jumat segala? Karena semua bapak-bapak itu di lingkungan saya ini ada pensiunan jenderal lah, ada macam-macam. Jadi Aha. politik ini mereka ikutin. Saya cuma Oh, ngasih tahu soal mereka. Yang baik diambil, yang buruk jangan ditelan. iya, iya. Jadi inilah politik saya bilang ya. Usahanya mereka seperti itu. Nah kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada KPK, sampaikan saja. Saya Hmm. bilang kan kemarin, kita menunggu ini kalau ada video itu. Entah video apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah terus statementnya Mbak Puan kan bagus itu. Ya kalau kasus hukum dihadapi katanya kan. Mhm. Artinya Hasto harus gentle dong. Kalau ada apa-apa ya dia harus hadapi itu. Iya kan? Jadi lebih ke tujuan jangka pendek sebenarnya. Iya Artinya jangka pendek kalau menurut saya. Mau melepas isu itu. Karena kalau Hmm. kita lihat sejarahnya Harus Masiku, itu catatannya kan panjang. Yang tanda tangan pertama Hasto sama Bambang Pacul. Hmm. Yang kedua Hasto sama Yasona. Hmm. Yang ketiga Hasto sama Bu Mega. Nah Hmm. kalau itu menjadi kasus, itu kan semuanya kena itu. Itu sudah dibeberin di medsos di mana-mana itu. Nah, ini kan harus mereka sadari bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Rekam jejak kita sekarang ini, Mas Budi, ya, cuma mandi telanjang aja kita yang nggak diintip orang gitu kan. Yang lain-lain apa? Jadi saya pikir ya, kalau buat saya kesimpulannya ya untuk jangka pendek itu supaya lepas kan gitu. Kalau hanya untuk tujuan jangka pendek seperti itu, semua semua orang yang rasional ya, saya pikir yang objektif ya, Eh, pasti nggak akan setuju Pak Prabowo kemudian mau menerima pertemuan dengan Bu Mega. Karena kan pertama itu kan berarti mendorong presiden untuk menabrak hukum, kan begitu. Demi Iya, kepentingan politik. Walaupun dalam politik nggak ada yang nggak bisa, kan begitu Pak Iyas. itu iya. Tapi saya pikir gini, Pak Prabowo pasti lebih wise. Hmm. Persoalan ketemu satu hal, tapi di bargaining masalah hukum mungkin Pak Prabowo tidak mau. Oh. Saya kok punya keyakinan itu. Kalau reconcile-nya masalah pertemuan untuk mengadepkan perpolitikan, itu satu hal, Mas.
Ya, sepakat Tapi kita. kalau itu kita harus sepakat. Ya, ya. Tapi kalau dia menyerempet dengan dihentikannya perkara, itu Mm-mm. pasti semua orang tidak setuju. Hmm. Pak Prabowo jangan sampai ketarik ke sana, bahaya itu. Karena Mm-mm. semuanya tidak boleh diintervensi, walaupun dalam kenyataannya hukum kita ini apa yang nggak diintervensi kan gitu. Mm-mm. Iya kan? Ya. Jadi saya pikir itu. Nah, kalau kemudian tujuannya jangka pendek dan kita sebenarnya mendukung Pak Presiden ya, dalam arti mendukung untuk tidak ada rekonsiliasi is important, sangat penting ya kan, Mm-mm. supaya negara kita menjadi lebih kuat. Kalau Mm-mm. tadi Pak Yas mengatakan secara PDB kita urutan Mm. ke-8 dari 198 negara, ini ke potensi besar. Kalau Oh, kita iya, mau menerima bergabung, kemudian mau juga bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu meja, bertemu dengan Pak SBY dalam satu meja, ini kan luar biasa, Pak Iyas. Tetapi manakala itu kemudian hanya semacam ada udang di balik bakwan, kan orang suka bilang begitu, bukan ada udang di balik batu. Kalau targetnya hanya supaya ingin mempetieskan kasusnya Hasto, tentu ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum kita, Pak Iyas. iya. Jadi saya pikir gini Mas Budi, kalau mau duduk satu meja, Mm-mm. itu ada Pak SBY, Pak Prabowo, ya sekarang mereka lah yang masih ada kan masih hidup ya. Iya. Itu urusan hukum harus dikesampingkan dulu. Hmm. Nggak boleh dijadi hidangan di atas meja itu gitu. Ya. Jangan di situ kumpul satu meja bundar terus hidangannya masalahnya Hasto gitu. Nggak boleh. Jadi hidangannya itu harusnya hidangan jangka panjang. Bagaimana hilirisasi, bagaimana PDB kita yang sudah hampir $5.000 ini, bagaimana menjaganya, bagaimana kita menang di WTO, bagaimana sawitnya ke depan ini menjadi sebuah komoditas yang bisa membuat bargaining dengan negara-negara lain. Bagaimana rencana Pak Prabowo membuat pelabuhan di Batam untuk mengimbangi Singapura. Itu yang harus dibicarakan. Hasto itu kan bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang kebetulan jadi sekjen PDIP. Iya, iya. Lah masa negara gini besar ditutupi apa kepentingannya oleh kepentingan Hasto. Kebalik-balik kita ini. Iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Nah, Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana kalau kalian lihat di awal tadi, bagaimana ternak banteng itu sangat merendahkan Pak Jokowi. Ya untung Pak Jokowi bukan orang pendendam, bukan orang yang suka melaporkan orang-orang yang seperti itu, karena Pak Jokowi sudah legowo gitu, sudah tahu resiko menjadi seorang pemimpin atau orang yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Dan yang menarik, yang paling menarik teman-teman, bagaimana ulasan dari Bung Iyas Subiakto yang menjelaskannya ini masih tentang residu Pilpres. Ya dimana memang ketika Pilpres hubungan Pak Jokowi dan PDIP kan sangat panas gitu. Sangat tegang karena Pak Jokowi memilih beda jalan dengan PDIP dengan mendukung Pak Prabowo sebagai presiden untuk melanjutkan program-program unggulan yang sudah dibangun gitu. Dan ini penting, keberlanjutan. Jadi program yang lama itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak membuang-buang anggaran. Karena biasanya kan kalau ada program pemimpin yang lama terus diganti dengan pemimpin yang baru, nah program pemimpin lama ini biasanya tidak dilanjutkan teman-teman. Ini kan pemborosan anggaran. Dan bagaimana kata Bung Iyas ya, rakyat menghukum dalam tanda kutip ya, PDIP dengan memberikan angka 16%. Ya ini apa ya? Dan Ibu Mega juga katanya nggak percaya gitu Ganjar dapat segitu. Lah kok nggak percaya? Itulah hasil dari serangan-serangan mereka kepada Pak Jokowi. Hasil dari fitnahan-fitnahan mereka, tuduhan-tuduhan liar mereka kepada Pak Jokowi. Dan ternyata ya baru saya ketahui juga ada upaya untuk merusak hubungan Pak Jokowi dengan mantan-mantan presiden agar Pak Jokowi ditinggalkan gitu. Tapi ternyata ya tidak semudah itu Ferguson. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.